Ketidakpastian konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat kini membawa dunia pada pertanyaan soal siapa sosok yang akan menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Isu penerus kekuasaan ini mencuat saat Amerika Serikat mulai mempertimbangkan opsi serangan militer yang bertujuan untuk menggulingkan rezim di Teheran. Namun menggulingkan rezim Iran bukanlah hal yang mudah, mengingat sistem pemerintahan teokrasi Iran yang sangat mengakar dan berlapis. Kondisi ini membuat sangat sulit mencari sosok pengganti di Teheran yang bisa dikendalikan secara penuh oleh Amerika Serikat. Media barat seperti New York Times mulai berspekulasi bahwa sosok Ali Larijani kini telah disiapkan sebagai pemegang kendali darurat. Larijani bukan sosok sembarangan dan berpotensi membuat usaha AS menggulingkan rezim menjadi sia-sia belaka. Lantas mengapa demikian? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu paham kalau Iran adalah negara teokrasi. Artinya pemimpin tertinggi merupakan otoritas paling absolut dan tak terbantahkan. Dengan begitu, memenggal kepala rezim di Teheran tidak serta-merta membuat Amerika Serikat bisa mengendalikan negara tersebut. Sebab kepemimpinan Iran bukanlah sebuah piramida tunggal, tapi negara heterarkis yang memiliki pusat-pusat kekuasaan saling terhubung dan tumpang tindih. Struktur ini dirancang dengan sistem redundansi, artinya penghilangan satu simpul bahkan yang paling simbolis sekalipun tidak akan meruntuhkan seluruh bangunan kekuasaan. Media New York Times melaporkan peta teokrasi pemimpinan Iran yang rumit dan kaku, membuat sistem ini mampu menemukan pengganti dengan cepat jika komando pusat terputus. Doktrin kelangsungan hidup Iran menetapkan setiap komando militer dan peran pemerintahan wajib memiliki 4 lapis suksesi. Artinya jika satu pemimpin tewas, maka lapisan di bawahnya akan langsung mengambil alih tanggung jawab tanpa harus menunggu instruksi baru dari pusat. Pengalaman serangan Juni 2025 mengajarkan Iran untuk menyebarkan wewenang pengambilan keputusan kepada komandan lokal. Ahli tentang Iran dan teokrasi Syiah di Johns Hopkins School of Advanced International Studies Vali Nasser mengatakan Khamenei kini mulai mempersiapkan diri soal suksesi. Disinilah muncul nama-nama calon pengganti yang berpotensi meneruskan tongkat estafet dari sang pemimpin tertinggi. Bagi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, pembunuhan dirinya oleh Amerika Serikat hanya soal waktu. Jika ia akhirnya tewas, Khamenei telah bersiap agar pemerintahan Iran tak runtuh dan AS serta sekutunya mendapat balasan setimpal. Khamenei kini tengah mendistribusikan kekuasaan kepada lingkaran orang dalam guna memastikan Republik Islam tetap bertahan dari serangan AS. Media New York Times memprediksi sosok yang paling mencolok dalam dinamika ini adalah Brigadir Jenderal Purnawirawan Ali Larijani. Larijani merupakan politikus veteran dan mantan komandan ERGC yang kini secara efektif menjalankan kebijakan harian negara. Kebangkitan Larijani seakan menyingkirkan peran Presiden Masoud Pezeshkian yang kini lebih banyak berada di balik layar. Adapun pengaruh Larijani sangat besar, mulai dari mengorkestrasi penumpasan protes dalam negeri hingga menjadi utusan khusus untuk menemui Vladimir Putin di Moskwa. Analis konservatif Nasser Imani menyebut pemimpin tertinggi sepenuhnya mempercayai Larijani karena rekam jejak, kecerdasan, serta pengetahuannya yang luas. Tetapi Larijani diprediksi bukanlah calon suksesor utama Khamenei karena ia tidak punya kualifikasi sebagai ulama Syiah senior. Sebagai gantinya, Amerika Serikat diprediksi ingin mempengaruhinya menjadi seperti Delcy Rodriguez versi Iran yang bisa menjaga stabilitas birokrasi. Daftar rahasia penerus Khamenei sendiri dikabarkan bersifat sangat tertutup dan hanya diketahui oleh lingkaran terdalam. Nama-nama seperti Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi dan Ketua DPR Muhammad Bagher Ghalibaf masuk dalam daftar kuat untuk mengendalikan militer jika perang total pecah.
Terlepas dengan rangkaian prediksi pengganti Khamenei, ini membuktikan Iran adalah negara yang siap dengan segala resiko. Bahkan saat ini, para penguasa Iran lebih memilih berperang dibandingkan harus tunduk pada tuntutan Washington. Bagi rezim Teheran, menyerah pada tuntutan Donald Trump sama saja dengan bunuh diri. Khamenei pernah menegaskan tujuan utama AS sebenarnya adalah meruntuhkan rezim Iran. Kata-kata ini menjadi landasan mengapa Iran lebih memilih untuk bertarung habis-habisan daripada harus kehilangan harga diri bangsa di meja perundingan. Vali Nasr menilai kesepakatan antara kedua negara nyaris mustahil dicapai karena Amerika menuntut perusahaan total tanpa memberikan kompensasi yang sepadan. Iran kini telah menempatkan seluruh angkatan bersenjatanya dalam keadaan siaga tinggi dan menyiapkan strategi pertahanan mosaik. Di sisi lain, Pentagon sendiri dikabarkan dibayangi oleh ketakutan terjebak dalam operasi militer yang berkepanjangan. Jenderal Dan Kane, Ketua Kepala Staf Gabungan, telah memberikan peringatan keras kepada Trump soal risiko korban jiwa dan penipisan stok amunisi. Pentagon perkirakan Amerika Serikat hanya punya cukup rudal pencegat untuk menangkal rentetan rudal Iran selama sekitar 2 minggu saja. Jika perang meletus, Iran dipastikan akan menembakkan seluruh rudalnya guna memaksa Washington berhitung ulang. Iran telah mengirimkan pesan jelas kepada AS kalau mereka tidak akan runtuh hanya dengan satu serangan. Ayatollah Ali Khamenei telah menyiapkan warisan dan penerusnya guna memastikan sistem teokrasi tetap berdiri meskipun dirinya mati syahid. Perang dengan Iran bukanlah operasi kilat seperti di Venezuela, melainkan labirin konflik yang bisa menyeret seluruh kawasan ke dalam kehancuran. Keberanian Teheran untuk melawan menunjukkan bahwa bagi mereka kedaulatan adalah harga mati yang siap dibayar dengan darah. Maka apakah Washington siap untuk menanggung konsekuensi dari perang panjang yang tidak terkendali ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.